kok jadi banjir, jadi persoalan. Karena kalau mau diskusi pada saat banjir pun jadi kita. Nah, jadi nggak sampainya buku ini kemari. Ini kan tadi kan katanya karena sangat sensitif katanya. Fakta-faktanya sangat sensitif. Nah, kurang sensitif apa rupanya buku-buku sekarang? Rata-rata kan kontroversi juga kan, terlepas yang dibahas adalah tokoh kontroversial. Tapi yang jelas dunia perbukuan kita juga sekarang sebenarnya minim pemikir-pemikir. Nah, kalau memang harus dijawab dengan buku juga gitu. Tapi ketika kita masuk di ranah seperti ini diskusi, mungkin itu akan membutuhkan proses panjang. Contohnya tadi mungkin si Rizky ini dari mana sih dana risetnya kan gitu-gitu. Nah, kalaupun ada yang mendanai riset, aku rasa intelektual kita di Sumatera Utara ini pun belum tentu mau meriset yang seperti ini. Yang mohon maaf ini akan bersentuhan dengan kekuasaan. Ya kita harus jujur ya, ini pasti. Ini ada ya kalaupun katanya ada kepentingan atau apa, ini bersentuhan dengan orde sekarang. Bagaimana di situ disebutkan. Tapi kan tidak belak-belakan dikatakan bahwasanya wah ini pasukan siapa Semer Semer tadi. Bagaimana barisan sakit hati ya kan, yang menang pemilu kok yang jadi presidennya kok ini kan begitu. Sehingga ini membenturkan. Tapi padahal kalau dilihat sejarah bagaimana Soekarno didukung oleh NU itu kan nggak fair juga kan begitu. Tapi yang jelas apakah fakta-fakta ini, nah ini persoalan fakta, apakah fakta ini valid sehingga saking validnya orang-orang yang ada di buku ini tidak bisa bicara, atau memang ini dianggap fiksi sehingga sudahlah itu kan karangan si anak NU itu aja kan gitu kan. Nah ini sebenarnya yang harus ya, kalaupun nanti ini di literasi kopi ini memancing kehebohan baru, ya mungkin buku ini akan dibahas lebih lanjut kan begitu. Dengan catatan ya, mungkin catatan-catatan Gus Dur setelah dia lengser itu juga harus dicermati. Karena enjoy kok, nggak stres Gus Dur kok, malah dia membuat tulisan-tulisan banyak, esai-esai budaya banyak dia menulis esai itu. Nah ini kan suatu hal yang luar biasa, jarang ada presiden seperti itu kan. Ya itu dia sangat produktif kan. Nah itu sebenarnya yang kekhawatiran aku ketika buku ini meluncur tidak begitu booming, dianggap sebagai kekhawatiran juga. Tapi di satu sisi apakah buku ini ya kalau tadi kan kalian sudah secara ini kayaknya tendensinya kemana gitu. Nah yang pingin kutanya sekarang ini adalah menurut Ferry dan kawan kita Hotahian ya, apakah buku ini terkait dengan tidak boomingnya itu memang betul ada sisi sensitif terhadap kekuasaan hari ini? Nah ini ngeri pertanyaannya mungkin. Apakah kalau buku ini menjadi sebuah katakanlah catatan sejarah yang memang harus dikupas tuntas, maaf cakap menjadi bukti bahwasanya parpol tertentu itu bagian dari pelengseran itu. Dianggap ya kalau bahasa nenek moyang kita menggunting dalam lipatan ya kan, menusuk kawan seiring. Nah ini yang ngeri-ngeri juga ini kan. Kalau Opung bilang tadi pendatang gelap. Nah, biasa kalau PLN mati lampu. Nah itu sih catatan yang tangkap dari Ferry. Mudah-mudahan ya bisalah, tapi jangan heboh kali lah. Makasih. Ya terima kasih Opung Selain dan Bang Joandri. Langsung aja Bang Feryansa ditanggapi. Iya, terima kasih. Jadi memang jadinya buku ini terputus gitu kan, karena sosok Gus Durnya itu jadi tenggelam. Memang saya sepakat harusnya kan